Selamat sore sahabat, masih dengan teknik pernafasan. Baik, saat ini saya akan memberikan sebuah teknik pernafasan yang agak unik ya. Jadi teknik ini saya namakan makan dan minum dengan udara. Jadi ketika teman-teman menggunakan teknik pernafasan ini, maka teman-teman walaupun teman-teman puasa, teman-teman menahan untuk tidak minum dan tidak lapar dan tidak makan, teman-teman tidak akan merasa haus ataupun lapar ya selama beberapa hari. Tapi memang pernafasan ini harus dilakukan oleh orang yang memang sudah terlatih. Bagi yang belum terbiasa biasanya akan mual atau mungkin agak sesek sedikit ya di bagian ulu hati. Namun saya sarankan untuk melatih pernafasan ini baiknya teman-teman mempunyai seorang mentor atau seorang guru, sehingga dalam proses berlatihnya itu akan lebih aman, nyaman, dan keberhasilannya akan lebih maksimal. Baik, langsung saja. Biasa ya, bisa duduk di kursi ya, dengan posisi badan tegak, bisa dengan posisi bersila atau bahkan berbaring dengan badan lurus. Kalau bahasa Jawanya melumah ya, menghadap ke atas, posisi badan lurus. Jadi yang pertama, dalam posisi badan lurus atau tegak atau bernafas biasa dulu. Kemudian 3 kali tarikan nafas dalam. Hembuskan lewat mulut, hembuskan lewat mulut, dan yang ketiga, saat menarik nafas mulut dibuka, tapi tetap nariknya nafas dari hidung. Setelah nafas dirasa penuh, mulut ditutup, kemudian tahan nafas agar jangan sampai keluar dari hidung. Kemudian tekan untuk masuk ke perut. Masuk dalam artian bukan masuk yang bisa dikeluarkan lagi, tapi masuk seperti kita menelan minum atau menelan makanan ya. Jadi ditekan dengan menggunakan ini mulut agak ditekan, kemudian nafas tenggorokan agak menjepit dan menekan ke bawah. Nah, seperti ini. Ini ketika dilepaskan, teman-teman akan bisa bersendawa. Ya, Atau bisa keluar melalui lubang dubur atau lubang belakang. Lubang bawah. Nanti posisinya saya sudah agak terisi perutnya dengan angin. Ya, jadi tekniknya hisap. Pertama mulut dibuka, kemudian ditutup, nafas ditekan, kemudian tarik lagi tanpa mulut harus dibuka, ya. Oke, kita ulangi, kita kasih contoh ya, dari pertama tadi misalnya bernafas biasa dan tahan panjang. 1, 2, 3. Nah, ini perut saya sudah terisi. Ya. Nah, sesekali kita bisa kalau perut nafas itu benar-benar sudah masuk ke dalam perut. Ya, seperti halnya kita menelan makanan atau menelan minuman, maka susah untuk dikeluarkan. Kadang susah untuk dikeluarkan melalui sendawa atau gelegek. Nah, nanti akan keluar melalui lubang anus atau dubur menjadi kentut. Ya, ini agak unik. Cuman saya melakukan pernapasan ini langsung berkeringat dan rasa lapar saya, rasa haus saya hilang. Ya, hilang. Ya, kita ulangi ya. Itu langsung saya keluarkan.
langsung saya keluarkan, posisinya di sini langsung saya keluarkan ya. Jadi nafas atau udara itu benar-benar masuk ke dalam perut. Nah, ini yang saya namakan makan minum dengan menggunakan udara. Dan para yogi zaman dulu, para meditator zaman dulu yang dia sebelum mencapai penyatuan diri kepada alam, sehingga dia tidak makan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak apa, rata-rata para pelaku meditasi atau petapa menggunakan pernafasan ini untuk sambil menunggu penyatuan fisiknya ke alam. Karena ketika fisik belum benar-benar menyatu dan klik dengan alam, kan seseorang masih merasa lapar gitu. Bahkan konon menurut cerita, cuman saya belum pernah mempraktekkan ini, ketika pernafasan ini dilakukan dengan sangat maksimal sampai perut kita membesar ya, kita bisa mengapung di atas air dengan posisi menengadah seperti ini, dengan posisi merumah atau merebah di atas air, karena perut kita terisi penuh dengan udara, jadi seperti balon ya. Itu teman-teman ya, coba kita praktekkan sekali lagi ya. Saya akan mencoba mengeluarkan melalui sendawa ya, tapi ini memang agak susah. Nah, saya berhasil mengeluarkan melalui sendawa, tapi tidak sepenuhnya, baru separuh. Tadi juga sudah keluar melalui lubang bawah. tidak perlu saya jelaskan apa itu lubang bawah. Jadi untuk bisa keluar dari sendawa kadang memang harus dipancing dulu. Ya, memang teknik pernafasan ini agak susah, agak sulit bagi yang belum menguasai pernafasan dasar sebelumnya. Tapi jika ini bisa Anda kuasai, taruhlah misalnya Anda sedang puasa gitu ya. Tapi saya tidak menganjurkan teman-teman menggunakan pernafasan ini ya. Saya pun seperti itu, ketika saya puasa, ya sudah, kalaupun saya harus lapar ya biar lapar saja. Kalaupun saya harus itu keluar dari lubang bawah. Kalaupun saya harus haus ya biar saya haus saja. Kecuali di kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya kita dalam kondisi puasa kita harus bekerja ekstra dengan pikiran dan tenaga yang ekstra, sehingga kita perlu energi yang penuh. Nah itu berhasil keluar melalui sendawa. Kita bisa menggunakan teknik pernafasan dan benar, saya tidak bohong, silahkan. Tapi saya menganjurkan Anda belajar teknik pernafasan ini dengan seorang mentor atau guru. Jadi ketika Anda menggunakan pernafasan ini, meskipun Anda puasa, seketika keringat Anda akan keluar ya. Nih keringat saya keluar ini, kelihatan ya, basah ini. Nah ini, seketika keringat Anda akan keluar ya, basah. Dan rasa lapar Anda akan hilang, tenaga Anda akan kembali pulih ya. Baik, itu teman-teman, ini memang agak susah. Saya tidak merekomendasikan Anda belajar sendiri karena cukup berbahaya. Biasanya kalau Anda nekat belajar sendiri, kemungkinan yang terjadi maaf ya, keluar lagi itu. Kemungkinan yang terjadi adalah satu, mual, kemudian ini agak sesak sini. Kemudian kadang juga rasa pusing.
Maka carilah seorang mentor, ya, seorang mentor yang sudah ahli di bidangnya atau profesional untuk melatih teknik pernafasan ini, ya. Bagi yang bisa atau bagi yang sudah bisa, meskipun Anda berpuasa, meskipun Anda tirakat, janganlah gunakan pernafasan ini hanya untuk sekedar menghilangkan rasa lapar atau dahaga. Karena hakikat daripada puasa, hakikat daripada tirakat itu adalah kita menghayati di dalam satu penderitaan, di dalam satu kenelangsaan diri, bahwa kita adalah seorang hamba yang tidak punya daya apa-apa. Bahkan hanya dengan tidak makan, tidak minum saja kita lemah. Sembari kita mensucikan hati, mensucikan pikiran untuk menyatu kepada sebuah energi yang memang diperuntukkan Tuhan kepada hamba-hamba pilihannya. Itu teman-teman sekalian, teknik pernafasan makan minum dengan udara atau angin. Termasuk ini ya, ketika Anda seorang penyelam, Anda seorang perenang, dengan menggunakan teknik pernafasan ini Anda akan lebih lama bertahan di dalam air. Cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih.